Pemirsa, sebagian dari Anda pasti masih asing mendengar nama Pulau Kumala. Pulau ini terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang baru saja diresmikan menjadi ibu kota baru Republik Indonesia. Dilihat dari atas, pulau seluas 76 hektar ini memiliki bentuk unik seperti sebuah kapal yang membelah arus sungai. Karena letak dan keindahan alamnya, pada 2002 lalu, Pulau Kumala diresmikan menjadi objek wisata. Namun sayang, aktivitas di pulau ini perlahan lumpuh selama beberapa tahun hingga memunculkan stigma pulau terbengkalai. Berada persis di tengah-tengah Sungai Mahakam dan lama tak terjamah manusia, Pulau Kumala disebut sebagai pulau yang kental dengan kisah-kisah mistis. Konon, pulau tak berpenghuni ini menjadi pusat keberadaan makhluk astral yang kerap kali menyebabkan fenomena gaib. Seperti apa penelusuran tim On The Spot bersama Om Hao menguak kisah di Pulau Kumala? Benarkah terdapat goa misterius yang kerap muncul secara tiba-tiba? Berikut kisah Pulau Kumala yang terbengkalai versi On The Spot. Karena masih dalam tahap pembenahan, Pulau Kumala belum lepas dari citra sebagai pulau terbengkalai. Baik petugas maupun pengunjung dikabarkan kerap mengalami fenomena gaib seperti mendengar suara hingga melihat sosok-sosok besar. 1 tahun yang lalu memang sering kejadian. Itu karena mereka ada yang buang sampah sembarangan, misalnya tertawa-tertawa, bilang Kutai kepohonan ada juga. Ya sering terjadi kesurupan apa-apa itu. Mungkin pengaruh dari mereka juga, kalau kan sama kayak kita juga orang-orang itu, dia melihat hati. Selain aktivitas makhluk tak kasat mata, tersebar pula beberapa mitos. Disebut-sebut, pulau terbentuk dari badan kapal penjajah Inggris yang dulu pernah karam. Sampai kabar kemunculan gua misterius yang kadang terlihat dan tidak, di mana titik-titik energi terbesar yang konon menjadi gerbang pintu gaib Pulau Kumala. Titik-titik yang memiliki energi yang kuat, itu ada 3. Sebenarnya lebih sih. Cuman yang paling kuat 1 di Kolam Naga, kedua yang di tengah di Lamin Pura, itu yang dikatakan pasaknya Pulau Kumala. Yang ketiga di Patung Lembu Swana, yang tulisan Pulau Kumala. Itu titik-titik. Usai menyusuri Pulau Kumala pada sore hari, tim On The Spot dan Om Hao mencoba menjelajahi titik-titik energi terkuat di kawasan pulau pada malam hari. Menurut Om Hao, aktivitas dan energi yang dirasakan akan lebih kuat dan sangat berbeda. Ada kisah apa di masa lampau yang akan diceritakan Om Hao melalui kemampuan retrokognisinya? Nah, memang di sini saya dan Om Hao ini mau menelusuri beberapa spot di Pulau Kumala yang menarik, yang menarik untuk kita kulik. Nah, spot pertama ini adalah patung 2 naga kembar di utara Pulau Kumala. Utara Pulau Kumala. Ya, jadi ini nanti kita akan menelusurinya itu mulai dari sisi utara, tengah, dan selatan. Jadi ada 3 tempat. Ada 3 tempat. Sekarang kita langsung ke sana ya, Om Hao. Iya. Jadi ini beliau menanyakan, Mbak, sudah saya jawab tadi dalam komunikasi ya. Tujuannya untuk apa yang saya sampaikan adalah kita ingin mengetahui sejarah. Betul. Di sini itu seperti apa, dan ini memang sudah dihadirkan itu gambaran. Kita mulai dari sini karena ini adalah tempat yang bersejarah, Mbak, dan menjadi tonggak dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Karena mungkin bertanya-tanya ya, mungkin Mbak Olin dan pemirsa, kenapa dinamakan Pulau Kumala gitu. Iya.
Sebenarnya Pulau Kumala sendiri itu berasal dari mustika, batu mustika. Jadi seperti intan, yang mana batu Kumala ini berkilau dan seperti memancarkan cahaya, keindahan gitu. Kenapa demikian? Karena penamaan Putri Kumala itu adalah penamaan lain dari ini saya minta ini dulu ya Mbak ya, informasi lebih dahulu. Putri Karang Melanu. Putri Karang Melanu ini adalah ibu suri yang melahirkan putra-putra yang nanti kelak akan menjadi sultan bagi kerajaan Kutai Kartanegara. Ya, jadi ini kan kita lihat di sini ada sepasang naga, kemudian di sana ada lembu Suwana, yang di atasnya ada seorang putri. Seorang putri. Ya, beliau adalah Putri Karang Melanu, Mbak. Karena memang yang saya rasakan dahulunya seperti itu, Mbak, penggambarannya. Dan sosok naga Erau ini memang dominan sekali untuk menjaga di sini, dan sekarang mengintari pulau, Mbak, kalau yang saya lihat. Sekarang ini mengitari pulau? Iya, karena ada yang di sebelah sana, dan kemudian juga ada yang di sebelah sana. Dan ini memang kita mendapatkan penjagaan ya, dalam tanda kutip itu luar biasa. Jadi dianggap tamu untuk datang ke sini. Oh gitu. Jadi ini suasananya sekarang, tekanannya kan lebih enak ya kalau dirasakan ya. Tadi baru banget kita masuk ke sini sama sekarang setelah kita bercerita agak berbeda. Agak berbeda. Tadi itu sempat agak sesak dan panas ya, padahal kita di outdoor atau di luar. Sekarang sih agak tenang ya. Kolam di sisi utara Pulau Kumala memperlihatkan dua naga raksasa sedang melindungi sesosok perempuan di atas lembu Suwana. Kedua patung naga raksasa tersebut mengisahkan lahirnya legenda Putri Karang Melenu yang kelahirannya bersamaan dengan hewan mitologi lembu Suwana. Konon, kemunculan beliau diapit oleh dua naga raksasa dari dasar Sungai Mahakam. Untuk mengetahui bagaimana sejarah maupun kisah terbentuknya Pulau Kumala, Om Hao dan tim On The Spot menuju ke titik tengah pasak utama Pulau Kumala terbentuk. Titik tersebut berada di kawasan Pura. Energi yang melingkupi area ini cukup besar. Pada akhirnya, Om Hao harus melakukan perizinan terlebih dahulu agar kami diperbolehkan masuk. Jadi dari residual energi yang saya tangkap bahwasanya dulu ada kapal dari Inggris ya, kapal dagang. Karena ada sebuah permintaan dari seperti mayornya atau apa dari pasukan Inggris ini kepada Raja Kutai waktu itu, kepada Sultan, tidak diizinkan karena ingin membuat seperti pos dagang, dan karena tidak diizinkan melakukan perlawanan. Dan saat melakukan perlawanan ini dari pihak kerajaan pun melancarkan serangan meriam karena lebih dulu. Jadi pasukan Inggris ini lebih dulu, dan kapal itu kemudian terkena meriam dan karam di sini, Mbak. Tepat di sini ya. Adapun kisah seseorang yang pernah mengalami kejadian di luar nalar. Dirinya mengaku melihat sebuah gua yang tidak pernah ada sebelumnya. Penasaran, ia mencoba masuk ke dalam gua. Setelahnya, tiba-tiba ia seolah berada di dalam kapal. Tak lama kemudian ia tertidur dan terbangun di kebun area pulau. Seperti apa Om Hao melihat gua misterius tersebut? Memang ada titik ya, spot kalau saya lihat seperti portal dimensi waktu berbentuk gua. Jadi gua gitu, yang mana ini sebenarnya kalau ditelusuri masuk ke dalam secara fisik itu masuk ke bekas bangkai kapal yang ada di sini. Dan perlu diketahui juga saat kapal ini karam itu juga membawa korban orang-orang asing, orang-orang tentara Inggris waktu itu, dan masih ada di sini, Mbak, di dalam itu. Dan memang secara portal dimensi gaib ataupun portal dimensi waktu terhubung dengan pertama areal istana Kutai Kartanegara atau yang sekarang menjadi Museum Mula Warman. Jadi ada seperti koneksi penghubung gitu.
dan bentuknya seperti lubang kayak black hole gitu Mbak. Ya. Pantas saja sih memang yang saya rasakan berbeda dengan yang Iya, tadi. iya. Spot yang tadi itu berbeda dengan Ini, yang sekarang iya. karena pertama dia itu ada di pusat, ada di tengah, dan yang kedua terdapat portal. Jadi memang dari auranya Iya, itu udah dari beda, pressure-nya, dari energinya, dari pressure-nya itu beda. Karena dari tadi kayak saya ngobrol sama Om Hao, Iya, ini udah macam-macam nih rasanya. iya, iya. Ya panas, ya Dingin, dingin. ada angin, ada macam-macam. Panasnya hanya di beberapa bagian tubuh, agak kesemutan di kaki, Iya benar ini, Iya. bergerak. agak bergerak gitu sih. Jadi memang beda banget di sini, lebih aktif Iya. ya Om Hao ya. Iya, jadi secara pusaran ini juga kencang Mbak. Kencang Dan- banget. Sepertinya sudah cukup kita mengulik di sini Om Hao Iya. karena sudah mulai berasa kesemutan nih pemirsa, semakin Iya. kuat. Iya, Gitu kayaknya kita Naik, iya. move ke kayaknya mulai naik nih. iya, Kayak kita move ke spot selanjutnya Om Hao ya. Iya. Itu di selatan ya. di selatan. Di Selatan Pulau dekat Kumala. Patung lembu Swana, Swana, yang patung besar, Swana, yang yang menghadap sangat pas besar. ke jembatan. Ya, dan di situ juga Om Hao mau menceritakan kisah yang ada kaitannya dengan tragedi jembatan Iya. Kukar yang sempat runtuh pemirsa. Ya. Ini kita beri penghormatan terakhir ya Mbak ya. Baik, Om Hao. Om Santi, Santi, Santi Om. Ini kita menghadap ke belakang dan tidak diperkenankan pantangan untuk menoleh. Ini kita sekarang lagi berjalan, di depan kita ini ada patung lembu Swana yang sangat besar. Iya. Besar sekali. Ikonik sih. Ikonik. Jadi dari jauh tuh Pulau Kumala sudah terlihat ya si patung ini. Nah, kemarin itu Om Hao sempat bercerita kalau tragedi runtuhnya jembatan Kukar itu ada hubungannya dengan patung beliau. Iya, ini gimana ceritanya, secara Bang? kita jelaskan secara metafisika ya. Karena kemarin secara fisika kita sudah sedikit menjelaskan bahwasanya dahulu itu, jadi dahulunya itu bentuknya patung lembu Swana itu tidak berdiri seperti sekarang. Karena dalam literatur ataupun seperti sejarah sebelumnya itu kan tidak ada lembu Swana yang posisi duduk. Tapi patung ini dulu itu dibangun pertamanya itu posisinya duduk, Mbak. Jadi menyalahi gitu, tidak sesuai. Jadi tidak sesuai dengan etos orang Kutai Kartanegara gitu. Jadi memang karena patung ini memang memiliki sebuah energi vibrasi yang cukup kencang, bahkan auranya itu kuning keemasannya itu menyebar. Saat posisi duduk waktu itu, aura yang seharusnya itu cerah ya, itu berubah menjadi agak suram, jadi merah pekat. Tidak sesuai ya. Tidak sesuai. Jadi kesalahan dalam pembuatan itu juga pengaruh, Mbak, apalagi patung karena menyimpan energi yang besar. Dan saat posisi duduk itu auranya merah pekat menyebar kemana-mana. Dan yang paling dekat dengan patung itu adalah jembatan Ya, Kukar ya, yang Tepat. berhadapan langsung dengan ya pas patung. posisi lurusnya. Iya, betul, pas banget. Dan sempat diganti sebenarnya, diganti dahulu dengan patung yang baru, lalu kejadian jembatan itu gitu. Itu berarti kaitannya memang karena energinya yang sangat besar ya. Jadi Bukan penyebab utama, bukan penyebab utama ya, tapi Ada faktornya. ada faktornya mempengaruhi gitu. Sejak dahulu, dalam sejarah kerajaan, semua patung lembu Swana dibuat dalam posisi berdiri. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan membawa dampak dan aura yang positif. Terus saksikan On The Spot untuk update info-info unik, menarik, dan wow lainnya.